Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Muhammad Ihsan dari kelas D4TI3B dengan NPM 1184-099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem tersebar, mulai dari definisi, karakteristik, tujuan, hingga penerapannya pada aplikasi. Yang pertama, ada definisi. Definisi dari sistem tersebar ini adalah kesatuan dari elemen-elemen atau kesatuan dari beberapa perangkat atau sistem yang melakukan interaksi dan koordinasi secara sistematis untuk distribusi data, informasi, objek, dan layanan oleh user yang terlibat. Nah, infrastruktur pendukung dari sistem tersebar ini ada beberapa. Yang pertama, jaringan, hardware, software, dan yang terakhir yaitu user. Kemudian selanjutnya ada karakteristiknya. Yang pertama ada concurrency of component, atau setiap perangkat dapat mengakses sumber daya secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada no global clock, yang berarti di sini ada perbedaan waktu sistem pada masing-masing perangkat. Nah, dari perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam sinkronisasi waktu dari seluruh perangkat komputer atau perangkat yang terlibat dan dapat mempengaruhi pengiriman pesan atau data karena tidak adanya global clock. Kemudian yang ketiga ada independent failure of component. Jadi di sini kalau ada satu sistem yang gagal, dia cuma gagal di sistem yang satu itu. Misalnya sistem A gagal, maka dia gagalnya di sistem A atau perangkat A aja. Sedangkan di perangkat B, C, D yang lainnya, dia nggak akan terpengaruh. Ini salah satu karakteristiknya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan dari sistem tersebar ini, yang pertama itu memudahkan user untuk mengakses sumber daya secara bersamaan dengan sistematis, terkontrol, dan efisien. Yang kedua, dengan adanya sistem tersebar, beban kerja dari sistem yang terbagi-bagi ke banyak komponen sehingga meringankan kinerja sistem. Jadi kalau kita pakai satu sistem aja, dia mungkin sistem misalnya sistem A bakal terbebani yang bisa berujung error atau apa. Kalau menggunakan sistem tersebar, kita ada perangkat A, perangkat B, perangkat C. Jadi kinerjanya itu terbagi-bagi. Dari 100% dibagi 3 perangkat. Kemudian, jika ada salah satu alat yang rusak, maka alat yang lain masih dapat berjalan dengan normal, sehingga keberlangsungan sistem tidak akan terganggu. Nah, kemudian ada contoh penerapan sistem tersebar. Salah satu contohnya adalah di sistem pemesanan tiket oleh Traveloka. Nah, jadi Traveloka ini salah satu contoh aja. Jadi waktu kita pesan tiket pesawat dari HP atau laptop, nah kita itu harus pilih data keberangkatan dan data tujuan, serta setelah itu memilih maskapainya. Nah, data-data yang kita pilih barusan itu disimpan di server Traveloka. Dan bisa jadi diteruskan ke server bandaranya. Nah, setelah melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya kita melakukan booking dan pembayaran. Nah, di pembayaran ini kita harus memilih metode pembayarannya bisa dari bank atau dari Indomaret atau Alfamart. Nah, data-data pembayaran ini masuknya itu ke database banknya. Nah, ketika kita telah membayar, kita bisa dapat tiketnya itu. Nah, karena adanya dua sumber daya yang tadi, maka aplikasi Traveloka itu masuknya ke dalam sistem tersebar. Karena data pembayarannya disimpan di database bank dan data tiketnya tersimpan pada server Traveloka. Sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan mengenai sistem tersebar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.